Halo, ketemu lagi dengan Kakak Saham. Setelah Kakak Saham bercerita ke banyak orang, mengajak orang untuk investasi di saham, banyak di antara mereka yang menanyakan, saham itu apa? Kenapa kok bisa menghasilkan keuntungan? Kenapa kok bisa menghasilkan kerugian dan lain sebagainya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kali ini Kakak Saham akan mencoba untuk menjelaskannya di video kali ini untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai saham secara sederhana. Ya, yang pertama kita akan mencoba melihat pengertian pertama kita akan lihat dulu di situs resmi idx.co.id mengenai apa itu saham. Nah, ini saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, itu pengertian saham sesuai di situs idx.co.id. Nah, kalau menurut Kakak Saham sendiri, yang namanya saham itu pengertian mudahnya adalah patungan, bukti patungan atas suatu usaha. Nah, itu disebut dengan saham. Kita coba untuk memberikan contoh. Jadi ada 4 sekawan yang mereka bersepakat untuk mendirikan usaha kafe kopi, dan kebetulan dibutuhkan modal sebesar 400 juta. 400 juta. Nah, 4 sekawan itu adalah namanya Agus, Budi, Cici, dan Dodo. Mereka masing-masing menyetor sebesar 100 juta. Dari masing-masing orang menyetor 100 juta. Akhirnya terkumpullah 400 juta untuk usaha mendirikan kafe kopi tadi. Nah, kemudian sebagai bukti bahwa mereka telah menyetorkan modal, maka diterbitkanlah lembar saham yang senilai 1 lembarnya Rp1.000. Jadi kalau Agus tadi menyetorkan modal 100 juta dan nilai lembar sahamnya adalah Rp1.000 per lembar, maka Agus akan mendapatkan 100 lembar saham. Begitu juga dengan Budi, Cici, dan Dodo. Masing-masing akan mendapatkan 100 lembar saham. Nah, sehingga di neraca kafe kopi itu akan dicatat modal awalnya 400 juta dan asetnya 400 juta sesuai dengan modal yang dicetor oleh 4 sekawan tadi. Nah, kemudian singkat cerita, usaha kafe kopi sudah jalan selama setahun dan ternyata menghasilkan laba usaha sebesar 100 juta rupiah. Nah, dari 100 juta itu sudah disepakati yang ditahan adalah 50 juta rupiah dan yang dibagi adalah 50 juta rupiah juga. Nah, karena tadi modal yang disetor totalnya adalah 400 juta, itu setara dengan 400 lembar saham, maka keuntungan 50 juta tadi kita bagi ke 400 lembar
saham juga, 400.000 lembar saham juga, maka akan diperoleh keuntungan, akan diperoleh hasil masing-masing lembar akan mendapatkan dividen atau laba yang dibagi tadi sebesar Rp125 per lembar. Karena masing-masing lembar mendapatkan Rp125, maka investor tadi masing-masing akan mendapatkan 12,5 juta. Nah, dari mana diperolehnya? Rp125 dikalikan dengan jumlah lembar sahamnya, maka ketemulah masing-masing mendapatkan 12,5 juta. Baik itu Agus, Budi, Cici, dan Dodo. Kemudian di neraca kafe kopi akan terus seperti ini. Modal awal 400 juta, laba ditahan 50 juta, nah ini tadi. Kemudian modal akhirnya 450 juta. Maka asetnya neraca kopi juga berubah menjadi 450 juta. Nah, itu tahun pertama. Kemudian kita lihat selanjutnya di tahun kedua apa yang terjadi. Tahun kedua ternyata labanya meningkat dari yang awalnya 100 juta per tahun meningkat menjadi 150 juta per tahun. Nah, sama seperti tahun sebelumnya, laba yang ditahan adalah 50%, yaitu setara dengan 75 juta. Kemudian laba yang dibagi juga 75 juta. Nah, 75 juta ini kalau kita bagi dengan 400.000 lembar saham, maka masing-masing lembar akan mendapatkan dividen sebesar Rp187,5 per lembarnya. Nah, maka masing-masing investor akan mendapatkan 18.750.000 diperoleh dari 187,5 rupiah per lembar dikalikan dengan lembar sahamnya. Sehingga di neraca kafe kopi itu ditulis modal awal 450 juta, kemudian laba ditahan 75 juta, maka modal akhirnya menjadi 525 juta. Nah, asetnya juga sama menjadi 525 juta. Nah, itu tadi penjelasan secara sederhana mengenai saham dan kenapa kita harus berinvestasi di saham. Karena uang yang kita gunakan untuk membeli saham tadi oleh perusahaan dipergunakan untuk berusaha, menjalankan usahanya. Kalau yang kita investasikan di kafe kopi, maka akan digunakan untuk usaha kafenya. Kalau kita investasi di perusahaan tambang, maka itu akan digunakan untuk mengambil tambangnya, apa itu tambang batu bara, tambang emas, dan tambang-tambang lainnya, dan begitu juga lainnya. Kemudian hasil dari usaha tadi akan dibagi ke investor sesuai dengan hasil di RUPS. Apakah dibagi sepenuhnya, apakah dibagi separuh, atau dibagi berapa. Nah, itu dibutuhkan di RUPS. Nah, laba dibagi itu namanya dividen. Itu menjadi keuntungan bagi investor. Nah, jadi bisa dikatakan dividen ini adalah passive income. Kita nggak kerja, tetapi kita bisa dapat hasil atas aset yang kita investasikan. Sementara seperti itu dulu video dari Kakak Saham pada hari ini. Semoga menambah pengertian bagi kakak-kakak semua mengenai saham dan menjadikan kakak-kakak lebih yakin untuk investasi di saham. Terima kasih, like jika suka, kemudian share kepada teman-teman untuk mendapatkan
manfaat yang sama, supaya teman-teman mendapat manfaat yang sama, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video Kakak Saham terbaru. Terima kasih, salam investasi.